Curhatan Baim Wong, sempat stres mikir jodoh hingga umur 37 tahun, bersyukur saat bertemu Paula Verhoeven. Aktor papan atas Baim Wong menceritakan perjalanannya mencari jodoh hingga akhirnya menikahi seorang model Paula Verhoeven. Sebelum bertemu dengan Paula, Baim Wong mengaku sempat stres memikirkan jodoh karena pernah juga gagal melangkah ke jenjang pernikahan. Hal itu diungkapkan Baim dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Daniel Mananta Network, Selasa 11 Agustus 2020. Di usianya saat itu yang memasuki 30 tahun, Baim sempat mengeluh karena tak kunjung mendapatkan jodoh kepada sang ayah. Sang ayah pun memberikan wejangan kepada Baim bahwa jodoh itu adalah cerminan diri. Gue berhenti minum umur 30 tahun gara-gara waktu itu iseng bilang sama bokap gue, "Pah, nggak dapat-dapat nih calon." Ya, sekarang gini aja Baim, baik itu ketemu baik, buruk ketemu buruk. Tukang minum ketemu sama tukang minum, tapi bukan papa yang ngomong ini di Al-Quran. Terserah kamu mau yang mana, tutur Baum menirukan percakapannya dengan sang ayah saat itu. Mendengar perkataan sang ayah, Baim lantas memutuskan untuk berhenti minum minuman keras. Sesimpel itu, akhirnya besoknya gue berhenti semua minum minuman keras, ungkap Baim. Meski telah menghilangkan kebiasaan buruknya, namun Baim tak serta-merta dipertemukan dengan jodohnya. Bahkan, Baim kerap mempertanyakan mengapa dirinya belum kunjung mendapatkan jodoh. Hal itu sempat membuat ia stres. Menurut agama gue percaya kalau misalkan ini 37 ketemu jodoh lo, gue mau tahu 30 ke 37, permainan lo seperti apa sih, kehidupan lo sama seperti dulu. Lama lo 7 tahun, dan gue dari umur 33 udah mulai mempertanyakan, mana ya 35 udah mulai stres itu gue, sedangkan kita udah nggak nakal kayak dululah, papar Baim. Kemudian, di umurnya yang ke-36 tahun, Baim dipertemukan dengan seseorang dan memutuskan menjalin hubungan yang serius. Sayangnya, rencana melangkah ke pelaminan harus pupus setelah mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Padahal, saat itu sudah ada pertemuan kedua belah pihak keluarga. Umur 36, gue mau nikah nggak jadi kita pertemuan keluarga. Gue nggak pernah pertemuan keluarga seumur hidup pacaran, ini udah serius lah istilahnya. Dia juga orang baik, cuma ada satu masalah yang akhirnya kita harus bubar, jelasnya. Di situ, Baim benar-benar mengalami stres lantaran di usianya yang sudah matang, tetapi belum kunjung dipertemukan dengan jodoh. Bingung, gila ya, gue 37 tahun nih, gue mulai dari mana lagi? Males banget gue, udah stres gue, kata dia. Sampai akhirnya, di usianya yang menginjak 37 tahun, Baim dipertemukan dengan Paula. Tak butuh waktu lama untuk sampai akhirnya Baim mantap menikahi wanita yang baru dikenalnya 2 bulan itu. Nah, pas 37 dipertemukan sama dia, sangat mudah sekali. 2 bulan kenal habis itu langsung nikah, ujar Baim. Ayah Keanu Tegerwong ini menuturkan, dirinya sempat memanjatkan doa terkait dengan kriteria pasangan yang diinginkannya. Ternyata, semua doa yang dipanjatkan Baim 90% ada pada diri Paula. Semua doa gue ada di dia, dalam arti bokap gue bilang kalau doa itu yang detail Baim, ngomong aja semuanya. Akhirnya gue doa detail, 90% gue maunya tuh bisa dibimbing, bisa dipercaya. Gue bilang, nggak apa-apa agapannya nggak terlalu bagus, yang penting dia bisa dibimbing dan maunya cantik, dan waktu itu gue bilang tinggi. Pas gue ketemu dia, itu dibayar kontan ketika lo sabar selama 7 tahun, tandasnya. Rizky Bilar akui Lesti Kejora masuk kriteria wanita idaman. Soal kapan menikah, ibu Rizky Bilar mengaku tidak menargetkan anaknya. Sang ibu juga tidak memiliki kriteria khusus untuk calon istri Rizky Bilar. Ibu Rizky Bilar hanya berharap anaknya memiliki pasangan yang baik hati dan menyayangi keluarga dengan tulus. Namun yang tak kalah penting, Rizky Bilar juga mencintai wanita tersebut. Wanitanya baik, bisa menyayangi Rizky Bilar, ya udah senang aja. Pokoknya dekat sama keluarganya Rizky, jadi nggak cuma sayang sama si Rizky tapi juga keluarganya, ujar ibu Rizky Bilar dalam channel YouTube SG Entertainment.
Sementara itu, Rizky Bilar sendiri memiliki kriteria khusus dalam mencari calon istri yang diungkap oleh sahabatnya Haris Friza. Rupanya, wanita yang berjilbab dan pandai memasak adalah yang diidam-idamkan Rizky Bilar. Dua kriteria wanita idaman Rizky Bilar itu tentu ada pada sosok Lesti Kejora, wanita yang sedang dekat dengannya. Karena itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun didukung masih bisa menjalin hubungan lebih serius. Rizky Bilar sendiri mengakui bahwa Lesti Kejora memenuhi 2 hingga 3 kriteria wanita idamannya. Namun, mengenai kedekatannya dengan Lesti Kejora akan ke jenjang pernikahan atau tidak, dia belum berpikir ke arah sana. Ya, nunggu dapat jodohnya, nggak tahu nanti gimana, kata Rizky Bilar dalam channel YouTube KH Entertainment. Rizky Bilar juga memiliki pandangan sendiri mengenai pernikahan. Menurutnya, dibutuhkan pertimbangan matang dalam pernikahan karena menikah bukan hal yang main-main. Ia perlu memastikan wanita pilihannya juga calon istri yang tepat, sehingga ia sekarang ini belum buru-buru menikah. Ya, kan nikah itu nggak harus buru-buru, nikah kan sekali seumur hidup dan benar-benar harus nemuin yang pas. Karena nikah kan bukan cuma 1 atau 3 tahun tapi seumur hidup jelasnya. Sang suami sebut Vanessa Angel lebih mantap jadi pedagang ketimbang artis. Ini alasannya. Vanessa Angel masih menikmati peran baru sebagai seorang ibu untuk putra semata wayangnya, Galaskai Andriansah, yang kini berusia 1 bulan. Selain fokus mengurus sang buah hati, Vanessa memanfaatkan akun Instagram untuk endorse. Dalam postingan pada Rabu 12 Agustus, Vanessa membagikan video singkat endorse korset. Menariknya, Vanessa sesekali terlihat menahan tawa lantaran video tersebut diabadikan oleh sang suami Bibi Ardiansah. Usai menulis caption korset, Vanessa pun tak segan memberi kode pada Bibi untuk menambahkan momomang. Hamil lagi yuk papi bikin lagi, @BibiBliss tulisnya. Tak membalas ajakan untuk menambah momongan, Bibi malah menyebut Vanessa lebih cocok menjadi pedagang ketimbang artis. Dahlah, mantap kamu jadi pedagang daripada jadi artis. Jadi korban pengalihan isu terus, tulisnya. Lewat akun @BibiBliss diikuti dengan emoji terharu. Bukan tanpa alasan, Bibi berkomentar demikian. Pasalnya, kini Vanessa dan Bibi memang punya bisnis kuliner rumahan yang mulai sukses. Sementara itu, sebelumnya Vanessa sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan narkoba pada Kamis 6 Agustus kemarin. Vanessa telah ditetapkan menjadi tahanan kota. Menanggapi putusan itu, Vanessa dan Bibi merasa lega sekaligus bersyukur. Pasalnya, Vanessa tak harus dipenjara dan masih bisa mengurus Galaskai bersama Bibi. Dalam salah satu kesempatan, Bibi dan Gala pun setia menemani Vanessa yang diharuskan untuk wajib lapor ke Kejari. Soal jodoh, Umi Kalsum minta Ayu Ting Ting contoh usi Suliastiawati. Umi Kalsum, ibunda pedangdut Ayu Ting Ting, meminta putrinya untuk mencontoh usi dalam memilih pasangan. Umi Kalsum memang membebaskan Ayu untuk memilih calon suaminya. Namun, ia juga mengingatkan agar memilih pria yang bertanggung jawab. Nggak usah pakai buaya ngomongin lagi, kamu ambil usi, contoh usi, kata Umi Kalsum di channel YouTube Usi Andika Official, Rabu 12 Agustus. Begitupun dengan Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting. Selain bertanggung jawab, ia ingin putrinya bisa mendapatkan pria yang setia dan jujur. Sayang, setia, jujur, kata Rozak. Dalam kesempatan tersebut, Ayu sendiri mengaku ada pria yang tinggal dekat dengannya. Namun, ia mengaku sangat berhati-hati dalam memilih jodohnya. Yang dekat ada, cuma kan gak sembarangan, ujar Ayu. Tapi lo ada perasaan males gak sih ngulangin lagi dari awal, tanya Andika. Nggak sih, karena kan pengen punya anak lagi, ungkapnya. Lebih lanjut, Ayu pun membeberkan kriteria calon suaminya, yakni sosok yang bertanggung jawab. Pokoknya kalau Ayu sih nyarinya gini, yang penting dia bertanggung jawab seiman. Ayu mah nggak apa-apa juga kalau karyawan atau apa, yang penting jelas pekerjaannya, bebernya.